Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam semangat. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 5, yang mana kita akan belajar hukum bacaan mim mati atau sukun. Namun sebelumnya kita akan awali pembelajaran ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, silahkan persiapkan dan buka bukunya terlebih dahulu. Di sini kita akan belajar tentang macam-macam hukum bacaan mim mati. Juga kita akan mengetahui pengertian dan cara membaca hukum mim mati. Juga kita akan mengetahui contoh-contoh hukum bacaan mim mati dan menerapkan hukum bacaan mim mati. Kita langsung saja ke macam-macam hukum bacaan mim sukun atau mati. Hukum mim sukun atau mati adalah tata cara membaca mim mati dalam suatu bacaan. Mim sukun atau mati apabila bertemu salah satu huruf hijaiyah dapat dibaca dengan 3 macam, yaitu dengan idgham mimi atau misli, mislain, izhar syafawi, dan ikhfa syafawi. Jadi ada 3 hukum. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mislain atau idgham mimi, yang ketiga izhar syafawi. Jadi kita di sini belajar ilmu tajwid ya teman-teman, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah atau tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu dengan cara belajar ilmu tajwid. Ya, itu teman-teman harus memperhatikan hukum bacaan mim sukun ini. Jadi ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mislain atau idgham mimi, dan yang ketiga izhar syafawi. Kita langsung ke pengertian idgham mimi atau misli atau mislain atau idgham mutamasilain ya. Sebagaimana diketahui bahwa idgham menurut bahasa artinya melebur atau memasukkan, dan misli artinya sepadan atau sesuatu yang sama. Sedangkan secara ilmu tajwid artinya apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, dan disebut juga idgham mutamasilain. Dinamakan idgham mutamasilain karena bertemu 2 huruf yang sama. Cara itu mim dan mim, mim sukun bertemu mim. Cara membacanya bagaimana? Yaitu memasukkan mim sukun kepada mim di depannya, ditasdidkan, yaitu agak ditekan ya, dan memanjangkan bacaannya hingga 1 alif. 1 alif itu 2 harakat. Dirapatkan 2 bibir atas dan bawah sebelah luar, serta diikuti suara berdengung dengan dengungan yang sempurna. Itu adalah cara membaca idgham mimi. Contoh-contoh hukum bacaan idgham mimi. Ini mim bertemu mim. Atharihim muhtadun. Jadi gitu. Jadi masukkan ke mim. Asarihim muhtadun. Sa'altahum man khalaqa, mim bertemu mim. Waja'ala lakum minal fulk, qala innakum makithun. Sa'altahum man khalaq. Nah, di sini ada bacaan-bacaan, contoh-contoh bacaan. Silahkan teman-teman praktekkan cara membacanya ya. Yang kedua kita lanjut ke ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa? Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Secara istilah ilmu tajwid artinya adalah apabila mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca samar di bibir disertai dengan dengung. Dinamakan ikhfa syafawi karena makhraj huruf mim dan ba ada di bagian bibir. Cara membacanya adalah merapatkan 2 bibir atas dan bawah sebelah dalam atau samar-samar di bibir, dan didengungkan panjang bacaannya 1 alif atau 2 harokat. Oke, kita akan mengetahui contohnya. Misalkan gini, mim bertemu ba, qul a'unabbi'ukum bi khair. Jadi dirapatkan 2 bibir atas dan bawah, dan huruf mimnya terdengar samar-samar. Unabbi'ukum bi khair karena masuk ke huruf ba, itu namanya ikhfa syafawi. Jadi apabila mim mati
atau sukun bertemu dengan ba, hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Silakan teman-teman praktekkan bacaan ikhfa syafawinya. Yang ketiga, kita akan mengetahui hukum bacaan idhar syafawi. Idhar menurut bahasa artinya terang, jelas, dan tampak. Syafawi artinya bibir. Jadi idhar syafawi artinya jelas, terang, dan tampak di bibir. Jadi nggak ada dengung. Menurut istilah ilmu tajwid, idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi selain mim dan ba, huruf hijaiyah semuanya itu adalah hukum bacaan idhar syafawi. Cara membacanya jelas dan terang pada bibir dengan mulut tertutup tanpa disertai samar dan dengung. Itu hukum bacaan idhar syafawi. Sekali lagi, idhar syafawi itu apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Di sini ada banyak contohnya. Silakan teman-teman perhatikan. Bapak akan membacakan dan memberikan contoh satu nih. Alaihim a'andartahum. Alaihim a'andartahum. Jadi di sini langsung jelas ya. Alaihim a'andartahum. Begitu teman-teman. Silakan teman-teman praktekkan cara membaca idhar syafawi, juga idgham mimi dan ikhfa syafawinya. Sekarang menerapkan hukum bacaan mim sukun. Nah, di sini ada menerapkan hukum bacaannya di surah-surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini ada hukum bacaan mim sukun bertemu iya. Berarti selain mim dan ba, berarti huruf hukum bacanya idhar syafawi. Walam juga walam yulad, ini juga idhar syafawi ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mim sukun bertemu iya juga idhar syafawi. Begitu teman-teman. Juga di surah Al-Quraisy, silakan teman-teman ya praktekkan hukum membacanya. Mana di sini hukum bacaan idhar mim sukunnya? Nah, ila fihim rihlata syita. Ila fihim rihlata, mim mati bertemu dengan ra. Hukum bacanya apa teman-teman? Idhar syafawi, karena selain mim dan ba itu. Mana lagi ya? Wa amanahum min khauf. Nah, mim bertemu mim disebutnya idgham mimi, hukum bacanya begitu. Begitupun di surah Al-Insyirah ya, atau di sini coba lihat ada hukum bacaan mim matinya. Mana coba? Fa amma inna ma'al usri fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wah, di sini kok mana? Nih alam nasyrah ya. Sini ada hukum bacaan mim mati bertemu nun. Berarti idhar syafawi. Begitupun di surah Al-Alaq. Teman-teman silakan baca surah Al-Alaq dan perhatikan hukum bacaan mim matinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nih mim mati bertemu ya. Ma lam ya'lam. Hukum bacanya idhar syafawi. Silakan teman-teman praktekkan membaca hukum bacaan yang telah teman-teman pelajari, yaitu hukum bacaan apa tadi? Mim mati dan mim mati ya, atau mim sukun, yaitu ada 3 hukum bacaan, yaitu idgham mimi, apalagi idhar syafawi dan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi apabila mim mati bertemu ba, idgham mimi apabila mim mati bertemu mim, dan idhar syafawi apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Itu teman-teman, mungkin ini saja video pembelajaran kali ini. Belajar lagi dan baca bukunya, dan mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي